Kesehatan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya. Allah peduli terhadap kesehatan anak-anaknya. Mari bergabung seminar kesehatan dengan tema Langsing Sehat dan Awet Muda yang diselenggarakan Bidang Wanita Bethel Indonesia Rayon 18. Dibuka untuk umum melalui aplikasi Zoom pada hari Sabtu 13 Agustus pukul 3 sore. Jangan lupa dicatat ID dan passcode Zoom-nya ya. Shalom anak muda, kami dari Light Church dan GC mengundang kamu untuk bergabung bersama kami di RTS Conference 2022 Rise Up Jeremiah Generation pada tanggal 27 Agustus 2022. Harga tiket early bird hanya Rp40.000 dan untuk harga tiket reguler adalah Rp50.000. Langsung kunjungi link yang tertera di layar atau scan QR code ya. See you anak muda, God bless you. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama ke Tanah Perjanjian Yang akan diadakan tanggal 24 sampai dengan 31 Oktober 2022 dengan biaya hanya $2.290 perjalanan selama 8 hari langsung ke Yerusalem dan biaya dapat dicicil via Tokopedia. Segera daftarkan diri Bapak Ibu semua karena tempat terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang lain di dalam hidupku, dalam hadiratmu ku sembahmu, ku rasakan indahnya kasihmu dalam hadiratmu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Rayon 18. Kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh tetap mengikuti ibadah online GBI Rayon 18. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah online, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, kami akan persiapkan diri kami untuk beribadah, kami akan menikmati pujian, bahkan kami akan mendengarkan firman. Biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah online kami. Kami menantikan hadirat jamahan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Jemaat GBI Rayon 18.
Kita bersyukur dan bersuka cita buat kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Amin. Karena penyertaan Tuhan sempurna. Haleluya. Yesus, ku percaya rencanamu indah. Bila ku di dalammu, takkan pernah ku ragu, sebab kau Bapa mengasihiku. Ku tahu Tuhan besertaku, melindungiku, jaga hidupku, menyertai jalanku. Ku tahu Tuhan bersamaku, Kaulah tempat perlindunganku. Oh kasih-Mu, kasih-Mu nyata di hidupku. Yang percaya bahwa kasih setia Tuhan nyata atas hidupmu, sorakan haleluya. Yesus, ku percaya rencanamu indah. Bila ku di dalammu, takkan pernah ku ragu, sebab kau Bapa mengasihiku. Ku tahu Tuhan besertaku, melindungiku, jaga hidupku, menerangi jalanku. Ku tahu Tuhan bersamaku, Kaulah tempat perlindunganku. Oh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu nyata di hidupku. Oh kasih-Mu Tuhan, katakan Yesus. Yesus, ku percaya rencanamu indah. Bila kami di dalam Engkau, bila ku di dalammu, takkan pernah ku ragu, sebab Bapa mengasihiku. Ku tahu Tuhan besertaku, melindungiku, jaga hidupku, oh menyertai langkah kami. Kami tahu Tuhan, ku tahu Tuhan bersamaku, Kaulah tempat perlindunganku. Kasih-Mu, katakan jemaat Tuhan yang berumah-rumah. Ku Tuhan besertaku, melindungiku, jaga hidupku, menerangi setiap langkah kami. Ku tahu Tuhan bersamaku, Kaulah tempat perlindunganku. Kasih-Mu nyata di, lebih lagi katakan, ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan besertaku, melindungiku, jaga hidupku, menerangi jalanku. Ku tahu Tuhan besertaku, melindungiku, jaga hidupku, menerangi jalanku. Ku tahu Tuhan bersamaku, Kaulah tempat perlindunganku. Kasih-Mu nyata di hidupku. Kasih-Mu nyata di hidupku. Sorakan haleluya. Bangkit dan bercahayalah di sekelilingmu, menjadi berkat dimanapun engkau berada. Serahkan haleluya. Kami percaya Tuhan, kami generasi-generasi muda yang siap dibentuk dan menjadi sinar kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Bangkit dan bercahayalah. Bangkit dan menjadi terang,
bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia kan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkit dan jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami alatmu Tuhan, jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus. Biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkit dan menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia kan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkit dan jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Katakan, jadikan kami alatmu Tuhan, jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus. Biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Haleluya. Kami percaya bahwa kasih-Mu melingkupi setiap kami. Kami diberikan kuasa untuk menjadi pemenang. Bahkan kemuliaan Tuhan terbit atas gereja-Mu. Bangkit dan menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia kan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkit dan jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan. Bangkit dan jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan. Yesus kan beri kemenangan. Kata Yesus, Yesus kan beri kemenangan bagimu. Bangkit dan menjadi terang. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Biar kami boleh merasakan betapa indahnya bersekutu dengan-Mu Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi, Bapa kami datang hadapan-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Engkau ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku. Katakan, tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidup kami, Tuhan, di hidupku. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu. Di sini ku percaya Engkau ada bagi kami, sebab kami tidak takut, Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau Allah yang hebat, ajaib dan perkasa, Tuhan. Biar jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah, mereka ucapan syukurmu lebih lagi, katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, kami nyanyi haleluya. Kau ajaib, Tuhan, segala perbuatanmu di hidup kami, di hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Oh, kami nyanyi, kami nyanyi. Kami menyanyikan segala perbuatanmu yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh Kau Allah yang hebat, Kau ajaib, segala perbuatanmu di hidup kami, di hidupku. Oh, sungguh Kau hebat, Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Oh,
segala perbuatanmu, Yesus. Kami sembah, kami muliakan Engkau Bapa. Mari naikkan ucapan syukurmu yang terbaik hadapan Tuhan, saudara. Mari bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Mari yang di rumah-rumah, naikkan ucapan syukurmu yang terbaik buat segala perbuatannya yang ajaib dan dahsyat dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, meninggikan namamu, memuliakan Engkau selamanya. Kami sembah, ya Ralama, ya Ralama, ya Ralabase. Ya Ralama, ya Ralama, ya Ralabase. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralabasane. Haleluya. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Mari engkau yang di rumah-rumah angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Bapak, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, yang ada di rumah-rumah Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini mungkin sedang berbeban berat Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini mungkin saat menghadapi sakit penyakit ya apa. Dari tempat ini kami mengatakan sembuh di dalam nama Yesus. Kami katakan kuat di dalam nama Yesus. Kami percaya lawatan Tuhan boleh terjadi di setiap rumah-rumah. Jamahan Tuhan melanda setiap rumah-rumah. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Bahkan pemulihan rumah tangga demi rumah tangga, Tuhan nyatakan hubungan yang tidak baik antara suami dan istri, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Hubungan yang tidak baik antara orang tua dan anak, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Hubungan yang tidak baik antara mertua dan menantu, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Syaralama ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba laba laba. Ya Aba, kami menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Syadama ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Yes Lord, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord,
praises. Amin. Kau layak Tuhan. Engkau layak ya Allah. Yes Lord. I sing praises. Yeah. Praises to your name. Oh, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. Amen. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku nyanyi pujian, nyanyi pujian hanya bagi Engkau saja ya Allah. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Shalom, sudah dikasih Tuhan. Terima kasih pertama untuk Bapak Pendeta Adi Markus yang memberi kesempatan saya untuk melayani Rayon 18. Kami berdoa biar saudara diberkati oleh Tuhan dan ada pesan Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Mari saudara sekalian, sebelumnya saya ingin ajak saudara bersama-sama berdoa untuk Tuhan memimpin dan mengurapi firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi ini. Kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman ini bersama-sama. Dan kami minta pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu ini. Turun atas semua umat-Mu Tuhan Yesus. Juga urapi Tuhan biar kami bisa mengerti dan kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa buat pimpinan Tuhan, buat Rayon 18. Terima kasih Tuhan buat pimpinan Tuhan, buat setiap kami. Kami yang ingin merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Tema yang diberikan pada pagi hari ini adalah tidak terlihat tetapi berdampak. Puji Tuhan.
Saudara, saya percaya kita diberikan tema yang baik, tema yang bagus untuk setiap kita boleh menjadi dampak. Nah, pertanyaan saya buat kita semua, mungkin berapa saudara yang ingin hidup ini menjadi berkat? Haleluya. Saya percaya banyak saudara ingin ya, saudara menjadi berkat, dan menjadi berkat di teman-teman, di antara komunitas, bahkan sampai kepada kota kita. Sudah ditempatkan di kota ini, saya percaya dengan purpose, dengan maksud Tuhan buat setiap saudara. Nah, siapa yang mau dipakai Tuhan untuk merubah dunia? Praise the Lord, puji Tuhan. Saudara, saya percaya ini Tuhan punya kerinduan juga untuk kita bisa mengubah dunia menjadi mengubah sejarah, artinya history maker. Saya berpikir gini, aduh saya orang biasa-biasa aja, bahkan saya ini bodoh, apa saya bisa menjadi dampak, apa ada sesuatu yang bisa saya lakukan dari hidup saya. Nah, saudara, ayat ini bagus, saya ingin baca buat saudara sekalian bersama-sama. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 2 ayat 29, satu lagi, ini tujuannya, yaitu supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi kalau kita dipakai Tuhan, kita orang-orang yang sederhana, yang mungkin bodoh menurut dunia, tidak terpandang, tapi ayat ini berkata Tuhan akan memakai. Tujuannya satu, supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri. Kalau kita diberikan tema ini tidak terlihat tetapi berdampak, bagaimana ya rasanya? Apa mungkin tidak kelihatan tapi kok bisa berdampak? Bagaimana caranya bisa berdampak? Memang kunci tidak ada yang lain, yaitu adalah Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita, dan Roh Kudus ini yang akan melakukan perkara-perkara hebat dalam hidup kita. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat 12, Yesus pernah berkata juga bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan selama aku waktu hidup di dalam dunia ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan sedang dan akan terus melakukan perkara-perkara hebat dalam hidup setiap kita. Amin, seperti janji Tuhan. Nah, barusan kita beberapa minggu lalu kita baru merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Pada hari itu kita berdoa minta Tuhan curahkan Roh Kudus buat setiap kita. Dan saya percaya Roh Kudus sudah dicurahkan. Amin. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengaktifkan Roh Kudus itu dalam hidup kita? Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Allah buat kita pada hari Pentakosta ini. Mari kita baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Nah, untuk bisa dia besar, kitanya harus kecil. Dengan kata lain, tidak kelihatan, dia akan besar. Jadi, mesti salah satu yang besar. Kalau Tuhannya besar, kitanya juga mau besar, nggak bisa. Mesti salah satu. Kalau kita besar, ya Tuhannya kecil. Tapi kalau kita mau Tuhannya besar, maka kita akan menjadi kecil. Kalau kita kecil, berarti kita tidak terlihat. Nah, saudara, kalau kita semakin kecil, itu artinya kita harus banyak-banyak merendahkan hati. Rendahkan diri kita. Ini penting. Nah, saya percaya hal ini tidak gampang. Lebih gampang diucapkan daripada dijalankan. Nah, saudara, pada saat kita rendahkan diri kita, humble ourselves, ini adalah satu proses yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Proses ini tidak mudah. Pada waktu kita tidak dihargai, pada waktu kita tidak dipandang, kita tidak didengar, itu adalah satu waktu atau satu masa di mana proses ini masuk dalam kehidupan kita. Pada waktu kita humble ourselves, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita belajar untuk memperhatikan, kita belajar untuk tidak memperhatikan kepentingan kita sebetulnya. Nah, ini satu proses. Nah,
Ayat ini berkata gini, 2 Timotius 3 ayat 1, ini yang ada hari-hari ini. Dikatakan begini, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa apa itu? Ayat kedua berkata begini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Saudara, hari-hari terakhir inilah keadaannya. Manusia makin mencintai dirinya sendiri. Dianya besar, makin besar. Tapi justru firman Tuhan sekarang ada di masa-masa ini kita harus merendahkan diri. Justru sebaliknya, kita tidak mementingkan kepentingan kita sendiri. Bukankah hal itu sulit? Tapi pada waktu ini, pada waktu kita mengalahkan kepentingan kita sendiri, our selfishness. Nah saudara, kepentingan Tuhan ini pelan-pelan akan menjadi nomor satu. Pada waktu itu kita akan melihat perkara-perkara besar akan terjadi. Kenapa? Kalau Tuhannya kecil, bagaimana kita bisa melihat perkara besar akan terjadi? Karena Tuhannya kecil dan kita tahu Dia yang mengerjakan. Tuhan Yesus pernah mengajar murid-muridnya mengenai hal ini, mengenai humble ourselves, bagaimana merendahkan diri. Di dalam Lukas 14 ayat ke-7 sampai yang ke-11, ini satu cerita pada waktu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya diundang ke perjamuan kawin. Cerita ini Yesus menceritakan kepada murid-muridnya gini loh, kalau kamu diundang satu perjamuan kawin, kamu jangan berebutan untuk duduk di depan. Nah saudara, ini kalau samakan konteksnya sebetulnya, kalau duduk di depan tujuannya untuk apa sebetulnya? Untuk kelihatan, ya toh, untuk terlihat. Tapi Tuhan ngajarin gini, kamu jangan duduk kalau diundang ke pesta, jangan begitu. Tetapi ini Tuhan Yesus menceritakan pada waktu kamu diundang pesta oleh orang penting, jangan berebutan untuk duduk di depan. Yesus berkata gini kepada murid-muridnya, kamu duduk aja di belakang. Kenapa? Karena siapa tahu ada orang yang lebih penting dari saudara, di tempat-tempat itu disediakan buat mereka. Kalau benar demikian, maka saudara kan disuruh pindah ke belakang dan orang itu akan tempati tempat kita. Maka semua orang akan melihat hal itu. Maka oleh sebab itu Yesus berkata gini, justru kamu duduk di belakang saja. Kalau sampai tuan rumahnya bilang, oh kamu jangan di belakang, di depan saja, maka tersebalikannya akan terjadi. Kita akan dibawa. Pada waktunya kita akan dimuliakan. Jadi Tuhan mengingatkan begini, jangan meninggikan diri sebelum waktunya Tuhan. Kalau waktu itu datang, maka yang dimuliakan adalah Tuhan sendiri. Amin. Bagaimana bisa demikian Kristus yang hidup di dalam kita? Bisa apa enggak Dia menjadi besar dalam hidup kita? Bisa. Kalau caranya kita fokus hanya terus kepada Kristus. Nah, untuk menuju ke situ sekali lagi tidak mudah. Ada satu hal yang akan membantu kita untuk kita bisa ke arah itu, yaitu pergumulan. Karena pada masa itu, pada masa-masa kita ada di dalam pergumulan, kita akan merasa diri kita kecil. Kenapa? Karena masalah itu besar. Kita merasa masalah itu begitu besarnya sehingga kita nggak ada apa-apanya, kita aja nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Nah saudara, dengan sendirinya kita akan mulai mengecilkan diri. Nah pada waktu itu, jadi pada waktu Tuhan memberikan kemenangan lewat masalah itu, mujizat dalam persoalan itu, kita akan berkata gini, Tuhan Engkau besar luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ada seorang pengusaha yang cukup sukses. Satu waktu dia begitu suksesnya sampai orang kalau bilang uangnya tuh nggak ada nomor serinya. Begitu mengeluarkan uang tanpa berpikir. Karena memang dia sukses dan dia cukup berada. Tapi ada waktu satu pergumulan itu masuk di dalam hidupnya. Pada waktu itu dia mengalami begitu beratnya tekanan sehingga orang yang begitu sukses, begitu kaya, dengan perusahaan yang begitu besar dan pegawai yang begitu banyak, dia berkata begini, saya harus keluarkan semua pegawai saya. Hutangku
aku jual semua asetku, hutang itu nggak bisa bayar. Masih ada sisa hutang itu sampai ke 7 turunanku nggak selesai. Begitu besarnya. Orang yang begitu jalannya tegak, tiba-tiba dia merunduk. Disitulah dia merasa begitu kecilnya dia. Tapi pada waktu Tuhan tolong, Tuhan mengubah dalam waktu sekejap lewat satu keadaan. Tiba-tiba berubah. Saudara, Tuhan rubah, Tuhan angkat dia kembali. Pada waktu Tuhan angkat, dia berkata, semua ini Tuhan yang bikin. Oleh sebab itu, uangnya yang dia punya sekarang, dia rela kasih buat Tuhan, berapa saja. Karena dia tahu Tuhan luar biasa, Tuhan yang mengangkat dia. Nah saudara sekalian, kesaksian ini bagus sekali, karena pada waktu di pemulihan itu terjadi, Yesuslah yang dibesarkan. Yesus yang dibesarkan. Haleluya. Oleh sebab itu, pada waktu kita masuk di dalam pergumulan, kita masuk di dalam pergumulan demi pergumulan, kita banyak mengucap syukur. Kita boleh berkata, Tuhan terima kasih. Karena pergumulan ini sebetulnya sedang membantu kita untuk membuat dia semakin besar. Kita itu gak kelihatan. Kapan kita tahu bahwa dia itu sudah besar di dalam hidup kita atau belum? Itu ada ukurannya. Tentu ya, kita bicara mengenai measurement, mengenai ukuran. Saya ukurannya sekian, harus ada lebih besar, ada ukurannya. Bagaimana kita ngukurnya? Kita perlu ngukur, ada ukuran di situ. Tapi saya mau ngomong sekali lagi, lebih gampang ngomong daripada melakukannya. Kenapa? Karena manusia itu secara nature-nya itu selfish, sombong secara nature-nya. Apalagi seorang itu sukses, ya dia punya rumah yang besar, dia mempunyai segala sesuatunya yang indah-indah di dalam dunia ini, dia punya semuanya. Saudara boleh sebut apa saja, dia punya semuanya. Bagaimana caranya? Pinter, kaya, keluarganya cantik-cantik semuanya. Kurang apa? Nggak ada. Orang yang kayak begini sulit. Tetapi saudara, Tuhan kita baik sekali, dia mau pakai untuk setiap kita, untuk memuliakan Tuhan. Nah, Filipi 1 ayat 21. Ayat ini berkata begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya begini, hidupku adalah Kristus. Fokus kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup ini semuanya adalah Kristus, nggak ada yang lain, apapun Kristus, apa aja Kristus. Nah, hidup kita fokusnya kepada Kristus atau kepada mimpi-mimpi kita atau kepada masalah kita. Yang mana yang lebih besar? Itu ukuran yang pertama. Hari ini kita belajar untuk kita fokus kepada Tuhan Yesus setiap hari. Mari kita berdoa dan tanya Tuhan untuk semua keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Semua decision yang kita ambil dalam hidup kita. Kita banyak tanya sama Tuhan. Tuhan, aku membuat ini dan ini. Bahkan sampai keputusan yang kecil-kecil. Baik untuk kita tanya kepada Tuhan. Ayatnya, satu ayat berkata begini, kalau kita mau pergi ke sana ke sini, saudara jangan bilang aku mau, saya sekarang mau pergi ke ini, ke kota anu, ke kota itu. Kita boleh berkata begini, kalau Tuhan izinkan saya ingin pergi ke sana. Itu yang Alkitab ajarkan buat kita. Nah saudara, lebih baik demikian. Oleh sebab itu kalau kita tanyain Tuhan apa saja semuanya, kita coba kita ukur. Apakah kita udah banyak tanya Tuhan atau kita lupa nanya. Nah itu ukurannya. Nah tanda yang kedua, kita ini akan mengeluarkan buah. We will bear fruit. Kalau Tuhan besar dalam hidup kita pasti akan berbuah. Tapi kalau kitanya yang besar, pasti gak ada buahnya. Maksudnya berbuah itu gimana sih? Yang pertama begini, mengenai pelayanan, mengenai ministry kita. Bagaimana kita? Apakah kita berbuah di dalam ministry dan dalam pelayanan kita? Apakah saudara mempunyai kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan? Kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan lebih lagi. Apalagi ya yang saya ingin lakukan? Saudara, saya sangat diberkati dalam masa-masa di tempat kami, dalam masa-masa pandemik seperti yang kita baru lewati.
Saudara, pada waktu kita mulai onsite, kita juga bingung bagaimana ya, apakah berapa banyak orang-orang yang akan datang kembali. Pada waktu kami berdoa, saya dengan istri saya, kami banyak berdoa mengenai hal itu. Tiba-tiba Tuhan kirim orang-orang yang baru. Bahkan anak-anak muda yang baru. Yang luar biasanya, mereka itu bukan cuma datang duduk. Tetapi begitu minggu kedua, minggu ketiga mereka tanya, apa yang saya bisa lakukan? Apa ya, saya bisa musik sedikit, boleh saya main musik? Saudara, saya dengan istri saya, kita berdoa untuk hal itu. Pada waktu mereka ngomong gitu, saya bilang, ayo silahkan melayani Tuhan. Mereka melayani Tuhan dengan luar biasa, haleluya. Lebih semangat daripada yang lalu. Dan saya percaya ini sedang terjadi hari-hari ini. Oh, ini hidupnya berbuah. Mari pertanyaan buat kita semuanya. Apakah kita berbuah di dalam hidup kita? Apakah kita melahirkan buah di dalam hidup kita? Saudara, kenapa kita bisa melayani demikian? Kenapa bisa punya rasa demikian? Karena kita merasakan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan kita berkata, saya ingin memberikan sesuatu untuk Tuhan. Saya ingin lakukan sesuatu untuk Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang ada dalam hidupnya, dia berikan buat Tuhan. Nah, saudara, hidup ini satu momen, satu kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pakai momen itu. Biar momen-momen itu menjadi satu kesempatan yang kita pakai untuk Tuhan. Kita fokus kepada momen-momen itu kepada Tuhan. Ada buah yang kita hasilkan di dalam hidup kita. Itu menjadi ukuran yang pertama. Tetapi ada juga yang kedua, ukurannya bagaimana buahnya kita ini buah kepada sesama, dengan sesama. Nah, kita lebih mementingkan kita sendiri atau kepentingan orang lain. Ada yang berkata begini, boro-boro pikirin orang lain, masalah saya aja besar sekali. Bagaimana saya mikirin orang lain? Nah, saudara, kalau buah itu kita muncul, saya percaya pelan-pelan kita akan mulai memikirkan orang lain. Ya, kita akan berkata begini, kita mulai passion kepada orang lain. Ada satu belas kasihan, kita bisa mengasihi jiwa-jiwa. Pada masa-masa seperti ini kita akan berpikir, apakah dia sudah dengar tentang Tuhan Yesus? Waktu Yusuf di penjara, dia mempunyai belas kasihan yang luar biasa. Kepada setiap orang yang masuk penjara, tidak ada orang yang masuk penjara bersuka cita. Tapi satu waktu, Kejadian 40 cerita bagaimana kepala juru minum dan juru makan raja di penjara. Tentu mereka mukanya muram. Pada waktu Yusuf melihat mereka, belas kasihan keluar dan dia berkata, kenapa mukamu muram? Apa masalahmu? Kenapa kamu bisa di dalam penjara? Boleh ceritakan? Yusuf sediakan waktu untuk mendengarkan. Dia berbelas kasihan. Saudara, hidupnya menghasilkan buah luar biasa. Mereka dikuatkan dengan arti mimpi. Satu waktu mereka dapat mimpi dan Yusuf memberikan arti mimpi buat mereka. Dan mereka dikuatkan dan mimpi itu terjadi dalam hidup mereka. Dan saudara sekalian, ini hidupnya mengeluarkan buah mau bagi orang lain. Nah, saudara, ada satu hal lagi yang terakhir. Bagaimana kalau kita hidup ini di Tuhan besar di dalam hidup kita, ukurannya kita akan lebih suka, lebih banyak lagi berdoa. Nah, kalau kita banyak berdoa, kita lebih suka berdoa. Saya percaya Tuhan ini mulai besar di dalam hidup kita. Karena pada waktu itu kita akan merasakan, saya perlu sekali Tuhan, sudah akan banyak berdoa. Yakobus 4 ayat 3 berkata begini, atau kamu berdoa juga. Nah, ini ada berdoa tapi kok gak dapat apa-apa ya. Gini loh, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, balik-balik lagi kepada selfishness rupanya. Doa sih doa, tapi doanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, firman Tuhan katakan kamu gak dapat apa-apa. Ukurannya Tuhan Yesus makin besar, dia akan banyak berdoa. Nah, saudara, doa yang seperti ini, Yesus akan semakin besar, kita akan semakin kecil. Dia akan diberi passion, diberi belas kasihan untuk berdoa buat orang lain. Dia tahu masalahnya dia besar, banyak. Tapi dia tiba-tiba pengen doa orang lain. Mana ya berdoa buat orang lain? Doa untuk orang lain. Saudara, kalau
masalah orang lain itu ditolong, saudara, masalahmu juga akan ditolong oleh Tuhan. Karena saudara yang berdoa buat orang itu, dan berkat itu akan melalui saudara. Saudara sekalian, kita kadang-kadang tidak berpikir mengenai diri kita, tapi kita mulai pikirkan orang lain. Mulai menjadi berkat, menjadi dampak. Kitanya nggak kelihatan, tapi dampaknya kelihatan. Saya ingat seperti ayat yang dikatakan di dalam Yohanes. Angin itu kalau lewat, kita nggak tahu. Kita datang, kita nggak tahu dari mana sih angin itu, dari mana sih, kanan, kiri, utara, selatan, nggak tahu. Tapi kita tahu kalau angin itu lewat. Karena apa yang dihasilkan pada waktu dia lewat, ada yang rusak, ada yang terjadi sesuatu. Mungkin kita tidak dikenal, mungkin kita tidak kelihatan, tetapi kita tahu apa yang dihasilkan. Orang lain diberkati karena doa kita, karena doa saudara sekalian. Kita tidak kelihatan, masalah kita besar, tetapi saudara, pada waktu masalah orang itu ditolong, masalahmu juga akan ditolong oleh Tuhan. Saudara, kita akan berdoa buat kota kita. Kita berdoa bagi gembala kita, pemimpin-pemimpin rohani, mereka berdoa bagi saudara setiap hari. Ini pesan Tuhan buat hari ini, tidak terlihat tetapi berdampak. Saudara, lagu ini memberkati saya. Saya ingin mengajak saudara sekalian menyanyi. Lagu ini adalah semua baik, semua baik. Apa yang telah Engkau perbuat dalam hidupku, semua baik. Kalau saudara bisa katakan ini, bukan hanya lagunya saja indah, tetapi saudara mulai resapi dalam hatimu. Kalau saudara dalam pergumulan hari ini, nyanyikan ini, berkata Tuhan, terima kasih. Ada yang baik yang sedang Tuhan kerjakan, supaya kita kecil dan Tuhan makin besar. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama. Setelah itu saya akan berdoa bagi setiap saudara. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita angkat tangan kita bersama di rumah-rumah, dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita sembah Tuhan. Kalau saudara punya masalah hari-hari ini, saudara berkata, Tuhan, masalah ini begitu besar dalam hidupku. Saudara angkat tanganmu. Mari katakan, Tuhan, aku tahu semua baik, karena Tuhan sedang mengerjakan yang besar dalam hidupku. Tuhan
membuat saya menjadi kecil hari-hari ini. Tuhan, kuatkan saya, kuatkan umat-Mu. Bapa, hamba berdoa bagi umat-Mu yang ada dalam pergumulan, dalam proses yang besar hari-hari ini. Hamba berdoa Tuhan, kuatkan umat-Mu, kuatkan Tuhan Yesus. Hari ini hamba berdoa, curahkan Roh Kudus dalam hidup setiap kami, penuhkan, curahkan Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan Yesus, hidup kami rasanya tidak berarti, tapi kami tahu Tuhan Yesus akan ada dampak, ada sesuatu yang akan dikerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Mari kita bawa persembahan kita. Bapak, saat ini kami siap membawa persembahan kami yang terbaik. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik, kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh cinta dan hormat kami. Kami membawa persembahan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya, dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil, maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaan-Nya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa. Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa." Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya.
Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini. Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuridan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang biasa di zaman ini melebihi yang terjadi di Aziza Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kerenangan-Mu kepada kami pada hari ini, sehingga kami masih boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami sangat terberkati melalui pujian, penyembahan, dan firman yang sudah diberitakan kepada kami Tuhan. Sekarang Bapak, kami ingin berdoa untuk pendeta pembina kami Tuhan, Bapak Niko beserta wakilnya Tuhan. Engkau pakai lagi Tuhan di dalam pelayanannya lebih lagi Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa kepada Bapak karyawan kami, Bapak Pendeta Andi Markus Tuhan beserta wakilnya. Engkau pakai lagi hamba-Mu ini Tuhan untuk menjangkau lebih banyak jiwa ke depannya Tuhan. Selanjutnya kami juga berdoa untuk bangsa kami Bapak, bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada Tuhan, dari pusat hingga ke daerah Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang duduk dalam bangku pemerintahan Bapa, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu Bapa, sehingga negara kami ini Tuhan boleh beroleh damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan berkat kepada mereka Tuhan, sukacita dan sejahtera selalu melingkupi kehidupan mereka Bapa. Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah kami pada hari ini, kami rindu menerima berkat yang dari hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Mari buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.